Assalamualaikum. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini dalam kegiatan penguatan peran tim penilai internal dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2023. Yang mana kali ini kita kedatangan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ada Mbak Anesya Ripka yang saat ini telah bergabung bersama kita secara daring. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Ripka. Ya, Mbak Ripka. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Erni. Baik, apa kabar Mbak? Ya, puji Tuhan baik, terima kasih. Gimana kabarnya Mbak Erni? Sehat? Sehat Mbak. Terima kasih Mbak Ripka. Tampaknya nih semangat ya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa kami juga menyapa Bapak Ibu anggota tim penilai internal pembangunan zona integritas pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Apa kabar semua? Ya, luar biasa semuanya tersenyum bahagia. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan saya yakin hari ini semangat dan juga antusias dalam menyambut kegiatan kita. Dan kami harap seluruh peserta bisa on cam sehingga kita bisa tahu wajah-wajah semangat zona integritas dari Bapak Ibu semua. Dan senang sekali saya Herni akan memandu jalannya kegiatan ini hingga usai nanti. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada kolom chat dan mohon sekali agar kolom chat dimaksimalkan hanya untuk menyampaikan pertanyaan saja. Dan sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan juga seluruh tim penilai internal Provinsi Jawa Timur, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini Jumat tanggal 26 Mei 2023 kita dapat berkumpul bersama dalam agenda penguatan peran tim penilai internal dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2023. Pada kesempatan ini akan dikupas terkait kebijakan evaluasi zona integritas tahun 2023 dan harapannya nanti para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun dapat berinteraksi secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu hadirin TPI se-Jawa Timur, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Wahyu Kurniawan, SSTP MIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu untuk semuanya. Terima kasih Bu Herni selaku moderator pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin karena habis senam pagi, kemudian makan soto jadi energinya luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya dan terima kasih dari teman-teman TPI dari Kabupaten TPI dalam pembangunan ZI Kabupaten Kota yang telah bergabung dengan semangat energi pagi yang sangat luar biasa. Saya melihat dari Zoom maupun kita berbeda waktu dan berbeda tempat, tetapi kita dalam satu kesatuan yang sama dan energi serta niat yang sama. Izin kami menyampaikan sambutan terkait dengan yang terhormat Ibu
Anesia Ripka dari Subkor Perumusan Kebijakan Pengawasan Kedeputian RB Kunwas Kementerian Pan RB. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu tim TPI dalam pembangunan ZI Kabupaten Kota. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Wahyu Kurniawan. Kebetulan saya diamanahkan Ibu Gubernur kurang lebih 9 hari ini. Sebelumnya kami di Kepala Bagian Tata Laksana yang mungkin tidak jauh-jauh daripada RB, subnya yaitu pelayanan publik dan ketatalaksanaan. Yang kami hormati para anggota tim penilai internal pada pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur, terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini menindaklanjuti surat edaran Menteri Pan RB nomor 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas tahun 2023 dan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan nomor B/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang petunjuk teknis pengusulan unit Satuan Kerja menuju WBK dan WBBM tahun 2023. Terdapat beberapa kebijakan baru, antara lain yang mungkin dulu ada kuota, sekarang sudah tidak ada kuota terkait dengan usulan dan kebijakan survei internal. Terkait dengan kegiatan hari ini, kami mohon bimbingan, petunjuk arahan dari Kementerian Pan RB dalam hal ini oleh Ibu Anesia Ripka SAP MAP selaku Subkoordinator Perumusan Kebijakan Pengawasan dapat memberikan arahan seperti apa petunjuk yang terbaru untuk terkait dengan teman-teman dalam melakukan peninjauan atau pemantapan ZI di kabupaten kota masing-masing. Demikian, terima kasih sambutan singkat kami untuk mempersingkat waktu. Dinas Siratal Mustaqim, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menindaklanjuti surat edaran Menteri Pan RB nomor 4 tahun 2023 dan juga surat Deputi RB Kunwas tentang petunjuk teknis pengusulan unit atau satuan kerja menuju WBK WBBM tahun 2023, tentu banyak hal yang masih menjadi pertanyaan dan juga membutuhkan klarifikasi dari Kemenpan RB. Nah, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama arahan dari narasumber kita. Ada Mbak Anesia Ripka SAP MAP yang merupakan putra daerah Jawa Timur. Jadi kita harus berbangga nih ya. Mbak Anesia Ripka adalah putra daerah Jawa Timur. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda, subkoordinator perumusan kebijakan pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Mbak Anesia Ripka pernah menempuh pendidikan pasca sarjana pada Universitas Brawijaya Malang. Baik, kita sambut bersama Mbak Anesia Ripka. Silakan Mbak Ripka. Baik, terima kasih banyak Mbak Herni atas pembukaannya dan juga Pak Kabak tadi atas sambutannya. Karena kita ini hari Jumat ya Mbak Herni ya, kan waktunya juga cukup sempit, jadi saya langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya semuanya TPI ya Mbak Hernia yang diundang ke acara pada pagi hari ini. Tentunya sebetulnya kita akan membahas masalah persiapan sebetulnya untuk evaluasi zona integritas tahun 2023 yang sebentar lagi akan tutup masa pengusulannya di tanggal 30 Mei 2023. Jadi mohon ini mungkin ada beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi penjelas kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pengusulan secara online sebelum tanggal 30 Mei 2023. Bapak Ibu sekalian, saya izin melakukan share screen. Ini semoga terlihat di layar Bapak Ibu dengan baik. Untuk nanti materi saya juga akan sampaikan lewat Ibu Herni untuk nanti bisa disampaikan kepada seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, ini untuk catatan ya, boleh dikatakan catatan yang secara umum terjadi pada hasil
evaluasi zona integritas tahun 2022 kemarin. Nah, ini juga bisa jadi catatan yang penting bagi Bapak Ibu sekalian sebagai TPI dari masing-masing kabupaten kota. Penyebab-penyebab yang boleh dikatakan ternyata kegagalan dalam artian kenapa kok banyak unit kerja yang belum bisa mendapatkan predikat di tahun yang sebelumnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya sudah menjadi syarat yang boleh dikatakan sudah ada dalam Permenpan 90-nya, tapi entah kenapa ini masih sering terjadi bahwa unit kerja yang diusulkan bukan merupakan unit kerja strategis atau core bisnis dari suatu core layanan dari suatu instansi pemerintah. Jadi yang kami harapkan untuk diusulkan ke dalam TPN itu adalah unit-unit kerja yang memiliki layanan utama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang boleh dikatakan apabila perbaikan pelayanannya ataupun integritasnya dikuatkan, itu bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap birokrasi. Salah satu yang paling mudah sebagai contohnya misalnya RSUD, terus Puskesmas, terus Disdukcapil ataupun DPM PTSP, atau misalnya ada unit-unit lain yang langsung bersentuhan dari masyarakat yang dianggap krusial, misalnya seperti kemarin ada Bapenda, terus ada juga Dinas Perhubungan. Nah, unit-unit yang langsung bersentuhan itulah yang diharapkan yang bisa disampaikan kepada kami. Karena kemarin masih ada aja kabupaten kota yang mengusulkan unit internal. Unit internal yang sama sekali boleh dikatakan singgungannya langsung ke masyarakat umum, itu tuh agak sedikit jarang. Misalnya kayak, mohon maaf, kayak inspektorat, rekan-rekan kesekdaan. Otomatis itu kalau misalnya diajukan ke TPN, untuk pengusulan persyaratan ini akan gugur. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kabupaten kota yang semangat ingin membangun kepada seluruh unit kerjanya? Tidak dipermasalahkan. Sekali lagi, apabila ada kabupaten kota, misalnya Provinsi Jawa Timur kemarin mengadakan misalnya penilaian kepada seluruh unit kerja yang dimiliki, apakah siap untuk mendapatkan zona integritas, kemudian diapresiasi misalnya oleh gubernur ataupun oleh bupatinya langsung, itu nggak ada masalah. Tetapi yang diusulkan kepada Kemenpan atau sebagai TPN, itu adalah unit kerja yang boleh dikatakan memiliki layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, komitmen pimpinan yang rendah. Kemarin ini menjadi dasar boleh dikatakan sangat penilaian, karena bagaimanapun juga kami menilai perubahan itu, apalagi dalam suatu unit kerja atau organisasi, tentu nggak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, atau konsisten berjalan dengan baik apabila pimpinannya sendiri tidak memiliki komitmen yang baik. Nah, ini kami tangkap kebanyakan ketika dilakukan Zoom atau interview langsung dan kunjungan verlap lapangan. Banyak unit kerja yang boleh dikatakan ternyata pimpinan unitnya itu seperti satu, nggak memahami apa sih hasil pembangunan dari zona integritasnya, apa manfaatnya apabila yang bersangkutan itu melakukan perbaikan terhadap pelayanan atau penguatan terhadap integritas. Pemahamannya, terus semangatnya dalam rangka pembangunan, itu ternyata tidak bisa tercapture dengan baik atau terdelivery dengan baik ketika melakukan wawancara ataupun interview. Nah, ini boleh dikatakan menjadi catatan mungkin kepada Bapak Ibu rekan-rekan TPI untuk mengingatkan kembali kepada pimpinan unit kerja atau perangkat daerah yang diusulkan agar bisa boleh dikatakan menambahkan keyakinan gitu loh, dalam artian pemahamannya, terus juga semangatnya, terus juga persepsinya terkait dengan pembangunan ZI itu harusnya juga menjadi lebih baik. Karena ini pun juga menjadi penilaian yang kemarin-kemarin juga merupakan salah satu unsur yang boleh dikatakan sangat diperhatikan oleh TPN dari Kemenpan, KPK, dan juga ORI. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini nih yang paling di tengah nih. Dua hal ini, kalau Bapak Ibu lihat, kinerja belum menjadi dasar atau inovasinya belum sesuai. Ini dua hal yang boleh katakan saling berkaitan ya Bapak Ibu sekalian dalam penilaian oleh TPN kepada hasil pembangunan zona integritas pada suatu unit kerja. Jadi Bapak Ibu TPI perlu menekankan dua hal ini secara mendalam kepada unit kerja yang sedang membangun. Kinerja itu belum dijadikan dasar atau inovasinya itu belum sesuai. Karena apa? Kebanyakan ketika mereka berusaha untuk membangun zona integritas atau melakukan berbagai macam inovasi, itu tidak dikaitkan dengan kinerja apa sih yang sebetulnya ingin dilakukan atau ingin dicapai oleh si unit kerja tersebut.
Jadi kadang-kadang kami menemukan upaya-upaya yang nggak terlalu signifikan mendukung pencapaian kinerjanya atau perbaikan pelayanan utamanya pada si unit kerja, tapi itu boleh dikatakan diusulkan, maksudnya dijadikan program unggulan. Ternyata waktu kami tanya bagaimana sih program unggulan itu mampu mengungkit kinerja atau memberikan dampak perbaikan pelayanan, ternyata belum kelihatan. Karena Bapak Ibu sekalian, kami memperhatikan juga capaian kinerjanya. Jangan sampai nih ketika misalnya Bapak Ibu unit kerjanya melakukan pemaparan menyampaikan bahwa banyak program-program prioritas program-program unggulan yang dibangun oleh si unit, ternyata itu tidak mengungkit capaian kinerjanya. Misalnya sebagai contoh di Disduk Capil, kinerjanya jelas kan bagaimana menciptakan adanya wilayah yang tertib sama administrasi. Jadi memastikan seluruh penduduk di kabupaten kota itu memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan up to date. Itu kan kinerjanya. Dia kemudian menyatakan dengan segala macam program unggulan, inovasi yang dibangun, dia sudah nih berusaha. Ternyata waktu kami cek, ternyata itu belum menunjukkan perbaikan dari segi pencapaian kinerja. Nah, otomatis ini kan bisa jadi akan jadi potretan khusus bagi TPN bahwa ternyata program unggulan atau inovasi atau pembangunan zona integritasnya belum ternyata sinkron atau boleh dikatakan mendukung secara penuh pencapaian dari kinerja tersebut. Ini adalah dua poin penting yang mungkin perlu menjadi catatan bagi rekan-rekan TPI ini yang saat ini sudah mungkin lagi melakukan identifikasi ulang atau mungkin melakukan penilaian akhir kepada unit-unit kerjanya, memastikan, menanyakan kembali kepada setiap unit kerja. Yakin nggak nih program ataupun program-program pembangunan ZI-nya, inovasi-inovasi yang sedang dibangun, ini memang dasarnya dalam rangka mencapai kinerja organisasi atau unit kerja, atau juga dalam rangka untuk perbaikan integritas maupun kemudahan layanan. Ini yang boleh dikatakan catatan yang kemarin kami temukan banyaknya hal-hal yang ternyata pembangunan ZI-nya ataupun program unggulan dari ZI-nya, inovasinya tidak dikaitkan terkait dengan masalah kinerjanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir biasanya kami menilai dari segi continuous improvement-nya rendah. Kami biasanya melihat ternyata Z-nya ini hanya dipandang sebagai proyek semata untuk sekedar mendapatkan predikat. Jadi program, inovasi itu ternyata tidak dijadikan suatu sistem atau mekanisme yang tetap pada si unit kerja. Jadi boleh dikatakan kalau yang penting udah dapat predikat ya udah selesai gitu. Inovasi yang dibangun ataupun juga program unggulan yang ada tidak dijadikan SOP atau mekanisme tetap. Sehingga tidak akan ada mekanisme melakukan nanti review ataupun perbaikan terhadap prosedur tersebut. Nah, continuous improvement yang rendah ini pun juga sering terjadi, kami amati ketika ada unit kerja, nih, yang terutama TPI mau menjadi perhatian, yang sedang mengusulkan ke WBBM. Ternyata ketika diusulkan ke WBBM, program unggulan ataupun inovasi yang dibangun pada saat WBK, ternyata tuh sama sekali tidak dilanjutkan. Tidak ada perkembangan atau perbaikan atau penambahan misalnya fitur atau perluasan cakupan pihak yang akan dilayani. Sama sekali kayak stagnan atau bahkan dihapuskan digantikan dengan inovasi yang lain. Padahal yang kami inginkan adalah seharusnya praktik baik yang ada pada saat pembangunan WBK itu terus dibawa dan mungkin bahwa bisa dikembangkan, ditambahkan fungsinya ketika yang bersangkutan mendapatkan BBBM. Terlepas kalau misalnya nanti pada saat pengembangan BBBM pun adanya inovasi-inovasi baru. Tetapi yang maksudnya yang dipotret di sini adalah jangan sampai istilahnya sesuatu yang baik yang sudah dilakukan di WBK itu ternyata tidak diteruskan dan tidak diperhatikan. Nah, ini adalah catatan tentang hasil pembangunan zona integritas yang menjadi secara umum yang kemarin kami jumpai, yang menurut kami ini patut disampaikan kepada seluruh TPI yang hari ini hadir, sehingga juga mungkin bisa menjadi kayak semacam ancer-ancer ya, dalam artian perhatian kepada para TPI yang saat ini mungkin sedang mengkoreksi seluruh hasil pembangunan unit kerja sebelum diusulkan ke TPN. Maksud kami di sini adalah semoga ini hal ini tidak terulang kembali pada saat pembangunan proses evaluasi ZI di tahun 2023. Ini sedikit saja catatan yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan TPI. Semoga ini menjadi perhatian yang khusus. Kemudian di sini kami menekankan sekali lagi, TPI itu perannya banyak loh sebetulnya. Dari pas pembangunan, jadi istilahnya kami sangat mengharapkan
rekan-rekan TPI itu konsisnya pasti yang jelas inspektorat. Kalaupun nanti inspektorat ingin membentuk tim bersama dengan misalnya bagian organisasi atau bagian-bagian yang lain yang dianggap perlu dimasukkan dalam TPI, tapi jelas harus TPI itu dikomandani oleh, kami harapkan, oleh inspektorat. Nah, untuk cara kerjanya sekali maupun juga peran-perannya, TPI ini muncul pada saat pembangunan dan pada saat evaluasi maupun ketika si unit kerja telah mendapatkan predikat WBK ataupun WBBN. Dalam proses pembangunan, TPI ini harusnya bisa menjadi tempat untuk konsultasi bagi unit kerja. Ketika misalnya ada deadlock, ada permasalahan. Nah, fungsi dari TPI ini kami harapkan bisa menjadi tempat konsultasi, membantu memberikan solusi kepada para unit kerjanya. Kira-kira seperti apa sih yang harus bisa menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan pada unit kerja. Tempat konsultasi ini berarti ketika ada permasalahan, fungsi dari TPI adalah the bottlenecking dari permasalahan tersebut. Jadi seharusnya unit kerja itu nggak sungkan untuk ngomong ataupun komunikasi dengan TPI-nya. Sehingga itulah kenapa kami berharap TPI ini tidak hanya tidak hanya terdiri dari inspektorat sebetulnya, tapi juga mungkin unit atau bagian lain yang dianggap bisa memberikan kontribusi dalam memberikan informasi yang baik kepada satker atau unit kerja, sehingga perannya sebagai konsultan itu bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian memediasi ataupun menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan zona integritas. Bapak Ibu sebagai TPI dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Entah Bapak Ibu melakukan pendampingan sendiri, atau mungkin Bapak Ibu ingin istilahnya bekerja sama dengan pihak yang lain dalam rangka pemberian asistensi ataupun pendampingan ZI, tapi yang jelas ini harus diwadahi dan difasilitasi oleh rekan-rekan TPI, sehingga unit kerja itu tidak merasa sendiri dalam rangka pembangunan. Mereka tahu dan jelas apa sih sebetulnya tujuan akhir dari pembangunan, karena peran TPI ada di sini. Jadi TPI ini sebetulnya harus dihilangkan paradigmanya, baru repot dan bingung ketika proses evaluasi. Enggak. Sebetulnya malah TPI ini harus muncul ketika di awal. Bila perlu ada beberapa praktik baik dari kabupaten kota lain, ketika misalnya nih dalam proses pembangunan TPI turut serta misalnya melakukan seleksi atas inovasi maupun program-program unggulan kepada unit kerja yang mungkin dianggap sedang diproyeksikan atau dianggap potensial untuk nanti diajukan kepada TPN. Ada juga beberapa TPI yang secara aktif misalnya memantau pergerakan agen perubahan pada setiap unit kerja. Nah, boleh dikatakan itu yang bisa menjadi titik tekan kepada Bapak Ibu sekalian selaku TPI pada saat proses pembangunan zona integritasnya. Kapan sih proses pembangunan zona integritas itu dilakukan? Pada saat suatu unit kerja telah ditetapkan secara formal oleh pimpinan instansinya, yang dalam rangka ini bisa jadi bupati ataupun gubernur. Misalnya ada unit kerja yang telah ditetapkan, misalnya 5 sampai terserah lah yang dianggap telah ditetapkan secara formal. Nah, disitulah proses pembangunan sudah mulai berjalan. Di saat itulah saldo Bapak Ibu sebagai TPI mulai berjalan untuk berperan sebagai konsultan dan juga fasilitator sebetulnya kepada unit-unit kerja tersebut. Nah, pada saat proses evaluasinya yang saat ini sedang Bapak Ibu lakukan nih, tahapan ini, dia adalah melakukan evaluasi internal. Bapak Ibu setelah mereka melakukan self-assessment, unit-unit kerjanya melakukan pengisian terhadap lembar kerjanya, Bapak Ibu kemudian melakukan peninjauan atau verifikasi sebetulnya terhadap hasil LKE yang telah di-self-assessment-kan oleh para unit kerja. Bapak Ibu TPI melakukan penilaian benar nggak sih ini penilaiannya berdasarkan bukti dukung hasil interview Bapak Ibu kepada unit kerja yang saat ini sedang diusulkan. Bapak Ibu segala macam bisa melakukan berbagai macam metode sebetulnya untuk melakukan evaluasi internal. Pasti disesuaikan dengan kebutuhan ataupun tingkat kemampuan dari masing-masing pemerintah daerah. Kemudian yang paling penting, setelah melakukan evaluasi internal, Bapak Ibu perlu melakukan catatan dan rekomendasi kepada unit kerja. Jadi tidak hanya sekedar ngasih bilang, oh ini salah, tapi juga perlu diberikan rekomendasi. Apa sih yang harusnya diperbaiki, apa yang perlu dilengkapi kemudian oleh si unit kerja, dan yang paling penting, kemudian Bapak Ibu melaporkan hasil evaluasinya kepada pimpinan instansi. Sebagai TPI, Bapak Ibu memiliki kewenangan untuk melaporkan atau memberitahukan progres perbaikan atau hasil pembangunan zona integritas pada suatu unit yang telah ditetapkan kepada pimpinan instansi. Bisa jadi sekretaris daerah, bupati, ataupun gubernur.
Karena apa? Ketika itu tidak ada proses, boleh dikatakan, pelaporan kepada pimpinan instansi, biasanya pimpinan instansi itu juga nggak akan ngeh gitu loh, sedang ada pembangunan ZI di tempatnya atau di wilayahnya. Nah, ini sangat disayangkan karena biasanya kalau tidak ada dorongan atau motivasi dari kepala atau pimpinan instansi pemerintah, itu gubernur, bupati, atau sekda, biasanya kecenderungan pola untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi internal itu jarang bisa ditekankan untuk diberikan feedback-nya secara tepat waktu. Nah, ini yang kami harapkan juga sebagai TPI memiliki kewenangan yang pasti untuk bisa adanya mungkin media ataupun mungkin sesi-sesi khusus di mana para TPI bisa melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada kepala daerahnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir melakukan pemantauan berkala bagi unit yang telah mendapatkan predikat WBK WBBM. Nah, ini yang telah mendapatkan predikat WBK WBBM ini bukan berarti dia selesai, enggak. Tetapi Bapak Ibu harus tetap melakukan pendampingan. Kemudian melakukan survei internal berkala kepada mereka, termasuk evaluasinya setiap 2 tahun sekali. Dan apabila ditemukan aduan maladministrasi, baik yang sifatnya formal melalui span lapor ataupun juga media kanal pengaduan yang ada di tempatnya Bapak Ibu sekalian, atau ternyata ada berita viral di media massa. Nah, ini yang harusnya menjadi tugas dari TPI di langkah pertamanya sebelum nanti TPN muncul atau masuk, Bapak Ibu harus melakukan klarifikasi dulu atau pendalaman kepada unit kerja yang ternyata terdapat aduan. Nah, kemudian nanti biasanya ketika itu memang aduannya sudah masuk secara resmi kepada TPN, nanti TPN akan menghubungi Bapak Ibu sekalian selaku TPI untuk mendapatkan klarifikasi hasil penelaahan oleh Bapak Ibu sekalian kepada unit kerja yang saat ini sedang diadukan. Nah, ini kemudian nanti akan ada kayak semacam pertemuan, kemudian apakah si unit kerja tersebut predikatnya akan dicabut apa tidak, karena sekali lagi yang namanya predikat itu bisa dicabut. Dan Kemenpan RB setiap tahunnya mengeluarkan banyak surat pencabutan kepada unit kerja yang telah berpredikat, yang ternyata telah terbukti melakukan pelanggaran, atau telah dijatuhi vonis pelanggarannya misalnya secara hukum maupun terbukti secara misalnya kayak adatnya OTT dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu penegasan kembali, merefresh kembali peran Bapak Ibu sebagai TPI dalam rangka pembangunan selama proses evaluasi maupun juga dalam pemantauan bagi unit kerja yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian yang telah berpredikat WBK dan WBBM. Ini kami hanya merefresh, tapi sudah ada dalam Permenpan 90, mungkin bisa dibaca-baca kembali. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, nah ini yang perlu diperhatikan oleh TPI pada saat melakukan evaluasi dan juga untuk persiapan nantinya dalam rangka untuk pengusulan kepada TPN. Ini yang kemarin juga ada dalam surat deputi maupun surat edaran menteri yang terkait dengan masalah pengusulan dan persiapan evaluasi ZI 2023. Pertama, pastikan TLHP telah 100%, nilai sakitnya untuk minimal B untuk WBK. Kalau ada yang mau diajukan ke WBBM, berarti nilai sakitnya kabupaten atau kotanya atau provinsi harus BB. Jadi ini hasil evaluasi sakit kabupaten kota atau provinsi, B untuk WBK, BB untuk WBBM. Karena kemarin masih ada aja yang dijumpai ternyata sakit belum B, ternyata dia udah mengusulkan, jadi otomatis sudah gagal. Kemudian untuk yang ini juga untuk yang RB juga berlaku juga ada syarat minimalnya. Untuk kemudian kepatuhan LHKPN dan LHKAN juga telah 100%. Komitmen pimpinan dan pemahaman seluruh pegawai atas pembangunan ZI pastikan juga sudah mulai Bapak Ibu bisa petakan, identifikasikan seperti apa. Kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya, ini berarti terkait dengan LKE-nya, sudah dipastikan karena ada syarat-syaratnya, karena nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian inovasi yang telah dilakukan oleh satuan atau unit kerja, pastikan seluruh inovasi tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, berkaitan langsung dengan kinerjanya dalam rangka perbaikan layanan maupun juga penguatan integritas. Kemudian dari hasil survei, pastikan itu survei yang diterima atau didapat oleh unit kerja itu yang terbaru dengan hasil minimal yang sesuai dengan Permenpan 90. Berarti kalau itu ada di atas 3,60.
Kemudian capaian kinerja dari unit satuan kerja pada tren kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi maksudnya ini jangan sampai lupa disampaikan atau diperhatikan oleh TPI capaian kinerjanya dari unit kerja. Karena itu kami akan memperhatikan, TPN akan sangat memperhatikan capaian kinerja dari unit kerja. Jadi kami akan meminta data tren pencapaian kinerja. Nanti itu biasanya kami akan baca dari dokumen laporan kinerja yang disampaikan dalam LKE, ataupun misalnya nanti pada saat pemaparan Zoom biasanya akan kami minta diperlihatkan bagaimana sih capaian kinerja dari dibandingkan tahun 2023, 2022, dan 2021. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan secara umum oleh TPI pada saat melakukan evaluasi dan persiapan untuk pengusulan ke TPN. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian, tahapan evaluasi ZI tahun 2023. Ini seperti di layar Bapak Ibu sekalian, kami yang pertama kali lakukan adalah melakukan pra-evaluasi. Jadi nanti akan ada yang namanya penetapan jadwal dan tahapan evaluasi serta pembentukan tim evaluator. Ini nanti maksudnya di lingkungan Kemenpan sendiri saat ini setelah berlangsung, jadi sudah ada tim-tim evaluator yang nanti akan melakukan pengecekan sambil menunggu nih tanggal 30 Mei nanti ditutup pendaftarannya. Otomatis nanti kami dari Menpan sendiri TPN telah melakukan pembentukan tim dan sudah ada SK-nya untuk siap menghadapi usulan-usulan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pre-evaluasi ini maksudnya di tahapnya ke TPN. Nah, ini yang Bapak Ibu perhatikan, seleksi administrasi. Jadi ini menetapkan unit satuan kerja yang memenuhi syarat pengusulan sesuai dengan Permenpan 90/2021. Kemudian kami akan melakukan des evaluasi. Des evaluasi ini adalah memastikan ketepatan pengisian lembar kerja beserta data dukungnya melalui pengujian dokumen. Jadi nanti dokumen LKE-nya, bukti data dukung, link-link yang Bapak Ibu sertakan, TPI, Bapak Ibu berarti harus sebagai TPI harus memastikan LKE yang dikirimkan oleh unit kerja satu, data dukungnya dan LKE-nya tepat. Kemudian kami akan lanjutkan dengan wawancara secara virtual. Sepertinya tahun ini wawancara atau interview akan tetap dilakukan melalui metode Zoom. Dan misalnya kami juga akan melakukan penelitian serta konfirmasi data yang lainnya. Kami akan mengecek dari berbagai sumber informasi, termasuk juga masukan dari instansi-instansi yang diharapkan bisa memberikan masukan, misalnya ORI ataupun KPK. Kami akan melakukan pengecekan konfirmasi data yang lainnya dari instansi-instansi tersebut terkait dengan hasil pembangunan atau hasil pengisian Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti TPI pastikan kalau di sini berperan untuk LKE-nya, data dukungnya, terus juga kesiapan dari unit kerja yang sedang di tahapan des evaluasi ini untuk menghadapi dokumennya, LKE-nya, dan juga untuk persiapan Zoom. Nah, ini berarti istilahnya TPI nanti harus memperingatkan kembali kepada unit kerja ketika nanti untuk des dokumen itu seperti apa, ketika nanti pas Zoom-nya seperti apa. Kemudian kami akan lanjutkan dengan field evaluation atau verlab. Jadi observasi langsung ke lokasi atau unit satuan kerja untuk memastikan kebenaran pemenuhan syarat penetapan. Jadi ini lebih cenderung untuk klarifikasi. Nah, di klarifikasi ini Bapak Ibu sekalian, evaluator TPN bisa memilih mana unit kerja yang perlu dilakukan field evaluation. Jadi tidak semua unit kerja itu akan dikunjungi, tapi itu bukan berarti tidak dikunjungi itu bisa jadi dia lulus, bisa jadi dia enggak. Karena itu sebetulnya hanya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan keyakinan yang mendalam pada saat des evaluasi, sudah tahu nih misalnya bagaimana nanti posisi dari unit kerja, dia nggak perlu lagi melewati tahap field evaluasi, sudah langsung masuk ke panel. Tapi kepada unit kerja yang masih boleh dikatakan bagi TPN perlu penegasan, karena misalnya TPN juga masih belum mendapatkan informasi yang cukup, kami akan melakukan field evaluasi kepada unit kerja tersebut. Jadi langsung didatangi ke lokasinya. Nah, nanti biasanya di sini nanti akan ada panel dan clearance. Jadi dia nanti TPN, jadi TPN itu tidak hanya Kemenpan sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ingatkan tidak hanya keputusan Kemenpan sendiri untuk menetapkan Bapak Ibu sebagai WBK ataupun WBBM, tapi melibatkan KPK dan ORI. Di sini kami akan melakukan panel dan clearance untuk memastikan semua telah memenuhi standar evaluasi. Catatan-catatan selama evaluasi juga nanti akan diperhitungkan pada saat panel ini. Dan kemudian nanti akan adanya pemberian predikat WBK maupun WBBM kepada Bapak Ibu unit kerja ataupun kabupaten kota provinsi yang telah lolos sampai di tahap akhir ini. Ini sekilas
tahapan evaluasi, dan jelas kami akan melakukan juga validasi atas data survei. Kemarin dalam surat edaran Menteri juga telah dimintakan sejumlah persyaratan terkait dengan masalah survei. Permintaan terkait survei itu berarti maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, survei-survei selama 3 bulan terakhir itu otomatis harus dikumpulkan oleh unit kerja, diberikan dalam bentuk laporan, dan dikirimkan oleh Kemenpan juga bersamaan dengan besok tanggal akhir Mei ini. Jadi nanti kami akan melakukan validasi data survei, yaitu akan melakukan cross-check kembali. Jadi tidak serta-merta ya, nanti hasil survei yang dikirimkan oleh unit kerja, itu akan kami akui nilainya, tetapi kami akan melakukan validasi kembali, kami akan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan konfirmasi kepada responden. Jadi pastikan nanti responden-responden yang ada pada unit kerja, yang dipilih oleh unit kerja sebagai responden list, itu adalah responden yang bisa dihubungin, karena kami akan melakukan konfirmasi atau cek ulang terkait dengan data surveinya. Jadi nanti TPI mohon bantu diingatkan kepada unit-unit kerja yang saat ini juga sedang menyusun laporan survei, data respondennya juga harus dilengkapi dengan data yang lengkap, yang kalau kami hubungi nanti bisa, dan kami lakukan konfirmasi. Sebab kalau misalnya nanti banyak responden list yang tidak bisa kami hubungin kembali, kami anggap nanti datanya nggak valid. Otomatis nanti dia akan gugur di tahapan survei bahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini diseleksi administrasi berdasarkan surat deputi, hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebetulnya tidak hanya bagi TPI ya, pada saat ini menjadi anggota peserta rapat pada saat siang hari ini, tapi juga pada seluruh unit kerja yang sudah diusulkan. Karena ini butuh perhatian khusus di seleksi administrasi. Ini kemarin juga menurut pengalaman kami sebagai TPN, banyak juga yang telah gugur di tahun ini berdasarkan seleksi administrasi aja. Jadi ini mungkin jadi perlu perhatian oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti di sini yang pertama terkait dengan surat pengusulan. Perhatikan rincian surat pengusulannya. Itu harus memuat nama atau nomenklatur satker yang benar. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan penulisan nama atau nomenklatur satkernya, ternyata pas kami cross-check, namanya itu aja salah gitu istilahnya. Itu nanti akan menyebabkan kebingungan. Jadi pastikan nama atau nomenklatur satker atau unit kerja perangkat daerah yang diusulkan itu benar. Kemudian nilai yang diajukan sesuai dengan LKE yang telah direview oleh TPI. Jadi bukan nilai self-assessment-nya unit ya Bapak Ibu. Nilai yang diajukan adalah yang telah dilakukan review oleh TPI. Itu nilai yang diakui atau yang diterima. Kemudian informasi, di sini nanti di dalam surat pengusulannya harus mencantumkan informasi core layanan dan keunggulan. Mohon dideskripsikan secara singkat namun efektif. Jadi jangan panjang-panjang, jangan berbelit-belit, jangan kata-katanya tuh bulat, tapi boleh dikatakan ini informasinya, core layanannya ini misalnya contoh, Dukcapil core layanannya adalah memberikan layanan terkait dengan pengeluaran dokumen kependudukan. Terus misalnya melakukan layanan apa lagi misalnya. Itu sebutkan tuh 2 atau 3 core layanannya yang paling penting aja pada suatu unit kerja. Kemudian berikan keunggulannya. Keunggulannya di sini Bapak Ibu tolong disampaikan keunggulan yang diharapkan itu menyatakan bahwa tidak melakukan statement ya terhadap inovasinya. Jadi bukan listing inovasi, tapi menyebutkan keterkaitan si kebaikan dari si unit kerja tersebut. Jadi maksudnya dalam rangka misalnya mempercepat proses pelayanan pemberian dokumen kependudukan, KTPL dan bla 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 bla, maka misalnya Dukcapil telah melakukan inovasi atau pembangunan program. Misalnya programnya namanya apa? Yang mampu mereduksi proses waktu layanan yang awalnya 7 hari menjadi cuma 1 hari selesai. Nah, itu informasi yang diperlukan. Jadi nggak panjang lebar, nggak perlu diceritain, atau jangan sampai juga meskipun itu singkat, Bapak Ibu hanya melisting nama inovasinya. Hindari seperti itu. Kemudian surat ini pengusulannya ditandatangani oleh pimpinan instansi. Pimpinan instansi apabila kesulitan mendapatkan tanda tangan gubernur atau bupati boleh ditandatangani oleh sekda. Itu yang boleh dikatakan paling minimalnya, sekda. Kalau bisa dapat tanda tangannya Pak Bupati, mau wali kota ataupun gubernur. Kalau nggak bisa berarti sekdanya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu jadi perhatian oleh rekan-rekan TPI pada saat pengusulan adalah surat pertanggungjawaban mutlak atau SPJM.
tentang pernyataan bahwa bukti dan informasi yang disampaikan adalah tanggung jawab pemberi informasinya. Nah, ini nanti pastikan setiap unit kerja telah memiliki atau mencantumkan surat ini. Karena kemarin ternyata banyak banget kabupaten kota, unit kerjanya ngusulin, surat pengusulannya aja ada, tapi ternyata SPJM-nya itu nggak ada. Jadi otomatis itu kemarin kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan di tahun lalu, banyak yang gugur gara-gara alasan SPJM-nya nggak ada. Jadi ini perlu Bapak Ibu perhatikan sebagai TPI, mengingatkan kembali kepada unit kerja yang diusulkan bahwa surat ini harus dilengkapi. Nah, ini kemudian Bapak Ibu sekalian, surat penetapan atau penunjukan sah dari pimpinan instansi. Ini berarti dari bupati atau kalau misalnya di level kementerian berarti menteri atau sesmennya. Jadi harus ada surat penetapan atau penunjukan sah dari pimpinan instansinya atas unit kerja yang diharapkan dapat membangun ZI menuju WBK. Jangan lupa, ini berarti harus memperhitungkan syarat pembangunan minimal 1 tahun. Jadi kalau ternyata nanti suratnya itu baru dikeluarkan di tahun 2023 atau 2022 akhir, itu artinya unitnya belum membangun lebih dari 1 tahun. Nah, itu pun juga akan boleh dikatakan bertentangan dengan syarat pengusulan yang ada dalam Permen 490, yang mana WBK itu 1 tahun dulu harus dibangun, kalau WBBM dia harus dapat 1 tahun dulu WBK. Nah, ini bagi yang WBK perlu ada kami mendapatkan surat penetapan atau penunjukan sah dari pimpinan instansinya. Jadi perhatikan ini harus memenuhi syarat pembangunannya minimal 1 tahun. Jadi kalau nanti kami melihat ada surat yang baru ditetapkan sebulan ini, boleh dikatakan baru tahun 2023 ini atau baru akhir 2022, ini berarti kan kami akan anggap bahwa pembangunannya kurang dari 1 tahun. Jadi jangan lupa ada syarat pembangunan minimal 1 tahun untuk unit kerja WBK. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang paling penting yang mungkin harus diperhatikan oleh APIP atau inspektorat, yaitu surat pernyataan atau clearance APIP yang menyatakan bahwa unit kerja yang diusulkan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan pengawasan, entah itu sifatnya internal maupun eksternal. Jadi harus ada surat pernyataan dari APIP, nanti sudah ada formatnya kan dalam surat deputi, jadi nanti rekan-rekan TPI tolong perhatikan formatnya, itu bahwa menyatakan bahwa telah ada menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Bagaimana nanti kalau misalnya ada TGR apa segala macam, nah itu bisa disertakan juga pernyataan bahwa pembayarannya atau saldo pembayarannya itu berjalan dengan lancar. Itu silakan aja Bapak Ibu juga melakukan pernyataan demikian apabila memang ada temuan, akan tetapi pengembaliannya itu Bapak Ibu bisa yakinkan dapat dilakukan secara lancar atau boleh dikatakan tidak ada kendala, nah itu Bapak Ibu bisa menyertakan dalam surat pernyataan tersebut. Nah, kemudian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN dan LHKPN. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan TPI, LHKAN kan kemarin sudah dijadikan sama SPT, jadi kami perlu rekapitulasinya saja terkait dengan kepatuhan penyampaian SPT dan juga LHKPN pada unit kerja. Ini harus ditandatangani oleh pimpinan unit atau satkernya atau perangkat daerahnya. Jadi pastikan rekapitulasi ini telah ditandatangani oleh pimpinan unit. Rekan-rekan TPI perlu meng-cross-check sekali lagi, benar nggak ini sudah sesuai hasil rekapitulasinya. Kemudian LHE, nah ini yang menarik, LHE, evaluasi akuntabilitas kinerja, satu unit atau satuan kerja yang diusulkan. Kemudian nanti pasti akan ada pertanyaan bagaimana dengan rumah sakit ataupun puskesmas, apakah perlu ada LHE apabila kabupaten kotanya atau inspektoratnya, APIP-nya, tidak mengeluarkan atau tidak melakukan evaluasi tersendiri bagi si puskesmas atau rumah sakit, maka mereka dapat mengambil LHE dari dinas kesehatannya. Sekali lagi, apabila dalam suatu kabupaten tersebut, APIP-nya memang tidak melakukan tahun kemarin evaluasi sakit kepada puskesmas ataupun rumah sakitnya, maka puskesmas ataupun rumah sakit dapat mengambil laporan hasil evaluasi dinas kesehatannya. Itu ya, tapi kalau ada berarti masukkan aja LHE yang kalau misalnya nih APIP-nya rajin, jadi semua rumah sakit punya laporan hasil evaluasi, berarti ya laporan hasil evaluasi rumah sakitnya. Tapi kalau enggak ada, berarti ambil punyanya dinas kesehatannya. Oke ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini SPIP level 3 pada instansi pemerintah,
juga berikan informasi validasi valid dari BPKP pusat. Jadi bukan BPKP Kanwil, bukan BPKP provinsi, tapi dari BPKP pusat yang itu dari Jakarta. Maksudnya itu adalah kalau ada sertifikatnya SPIP level 3, tolong dicantumkan. Meskipun itu sertifikat terakhir yang mungkin diperiksa oleh rekan-rekan BPKP itu tahun 2020, 2019, kalau itu selama itu yang terbaru, yang diberikan oleh pusat, berarti itu yang diberikan kepada kami. Kemudian ikhtisar pembangunan ZI. Nah, ini yang agak menarik Bapak Ibu sekalian yang harus diisi oleh unit kerja. Tolong tapi sebagai TPI perlu memastikan lagi apa boleh dikatakan kompleksitas dan juga efektivitas penulisannya. Karena ini pun juga dibatasi kan maksimal hanya bisa beberapa lembar saja. Jadi Bapak Ibu sebagai TPI perlu memastikan bahwa unit kerja menyantumkan hasil pembangunan ZI yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja dan resiko unit kerjanya. Hasil apakah itu mampu mengurangi atau mereduksi risiko unit kerja. Nah, itu pastikan dalam itu ada pernyataan-pernyataan ataupun data-data yang mendukung. Kemudian memberikan kayak semacam inovasi, memberikan informasi atas inovasi baik dari segi pencapaian kinerja, perbaikan pelayanan maupun penguatan integritas. Untuk yang WBBM, maka ikhtisarnya ditambahkan informasi adanya upaya inovasinya direplikasi oleh instansi lain, ataupun juga misalnya unit kerja tersebut mendapatkan penghargaan atas hasil inovasinya. Nah, itu nanti rekan-rekan TPI pastikan nanti ikhtisarnya, sekali lagi karena ada batasan lembar yang diberikan, ini nanti harus dibaca kembali, dinilai kembali, kalau bisa disertakan dengan data-data kuantitatif ya, jadi hindari untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya normatif. Jadi kayak misalnya nih, hasil pembangunan ZI yang dikaitkan dengan kinerja atau resiko unit kerja, atau inovasi dari segi pencapaian kinerja. Di situ dinyatakan misalnya telah dilakukan pembangunan inovasi A, yang dengan hasilnya atau dampaknya mampu menciptakan kepuasan layanan, titik. Nah, itu kan berarti hanya pernyataan itu, nggak disertakan dengan data. Kayak misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa masukkan secara singkat atau jelas aja, misalnya adanya kenaikan indeks persepsi kualitas pelayanan dari tahun yang sebelumnya dinilai 3,61, di tahun ini menjadi 3,70 sekian. Nah, itu kan berarti ada kayak semacam landasan data yang lebih meyakinkan kepada TPN. Jadi TPI, sekali lagi mohon diingatkan, ketika nanti menulis ikhtisar, silakan saja, boleh dikatakan ikhtisarnya itu ditulis selengkap mungkin data-datanya, tapi tetap memperhatikan maksimal lembar yang boleh diusulkan, sehingga informasi yang harus yang ditampilkan itu tolong yang berbobot, yang memuat data-data yang meyakinkan bagi pihak yang membacanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada matriks resiko, kaitkan dengan resiko yang menyangkut pencapaian kinerja, integritas seperti mungkin adanya fraud ataupun KKN, dan juga reputasi satker. Jadi jangan sampai ini Bapak Ibu sekalian nulis resiko-resiko yang sepertinya gini, kondisi sarana prasarana jelek karena belum adanya tangga lintasan untuk disabel. Nah, itu boleh dikatakan tergolong resiko yang boleh dikatakan kami nggak terlalu boleh dikatakan secara materialismenya sebetulnya itu kami harap ada yang lebih berbobot gitu loh untuk dimasukkan sebagai matriks resiko. Jadi tolong kaitkan dengan resiko yang bisa menyangkut pencapaian kinerja, integritas, dan juga reputasi satker. Jadi ini matriks resikonya diisi dengan hal-hal tersebut. Tolong diingatkan kembali kepada unit-unit kerja yang diusulkan. Jadi ini penting bagi TPI karena matriks resiko dan juga ikhtisar pembangunan akan sangat digunakan oleh TPN ketika nanti menyandingkan atau mencocokkan LKE-nya. Jadi nanti ini meskipun diminta pada seleksi administrasi, tapi akan benar-benar ditekankan dan digunakan fungsinya, ikhtisar maupun matriks ini, pada saat nanti kami TPN melakukan cross-check LKE. Jadi itu pada DES-nya, nanti ada DES evaluasi, kan tadi saya sampaikan di awal, DES evaluasi kami terbagi dua, ada yang pertama kami melakukan pengecekan dokumen, yang kedua kami melakukan interview Zoom. Nah, pas pengecekan dokumen, kami tidak hanya melihat LKE dan sumber-sumber link yang telah Bapak Ibu sampaikan, tapi kami akan benar-benar menekankan isi ikhtisar ini dan juga matriks resikonya. Jadi tolong ini menjadi perhatian TPI, karena ini nanti boleh dikatakan salah satu faktor yang cukup punya bobot yang berat ketika nanti ada di DES dokumen. Next.
Nah, ini masih dalam tahapan seleksi administrasi yang harus Bapak Ibu besok sampaikan, yaitu laporan hasil pelaksanaan survei mandiri dan juga LKEZI yang nanti harus Bapak Ibu masukkan. Di sini harus dilengkapi dengan catatan dan bukti dukung. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian TPI mengetahui kalau unit kerjanya punya link video pembangunan atau profil Satker, silahkan masukkan linknya dalam LKE tersebut. Jadi kasih aja informasi misalnya ini adalah link video pembangunan ZI atau link profil Satkernya. Silahkan pastikan unit-unit kerja tersebut memasukkan link-link profil ataupun video pembangunan. Termasuk kalau misalnya ada link media sosial yang dimiliki juga bisa kami masukkan karena akan kami lakukan pengecekan. Jadi nanti yang akan dicek oleh evaluator di tahap seleksi dokumen, seperti tadi saya sampaikan, ini ada 4 dokumen yang benar-benar, ini yang di awal, yang ini ya, surat pengusulan, SPJM, penetapan, clearance API, LHKPN, LHKAN, terus LHE, terus SPIP, ikhtisar, dan sampai di sini, ini sebetulnya dokumen-dokumen, semua dokumen ini dalam seleksi administrasi sebetulnya akan digunakan atau harus diusulkan sampai nanti akhir Mei. Tapi nanti yang dicek di tahapan seleksi administrasi berhenti sampai di sini. Yang ikhtisar, matriks resiko, akan kami laporan hasil penilaian survei dan juga LKEZI akan kami cek di tahapan ini. Tahapan ini. Tapi tetap seluruh dokumen tadi yang saya sampaikan harus dimasukkan sebelum akhir Mei. Jadi nanti ada yang digunakan untuk seleksi administrasi, akan ada yang digunakan oleh TPN untuk DES di sini. Jadi seluruh dokumen yang kami mintakan di sini harus diinput sebelum akhir Mei. Kemudian ada LKEZI yang dilengkapi dengan catatan dan bukti dukung. Nah, ini juga mohon perhatian, TPI terutama. Ini pastikan unit kerja yang melakukan pengisian LKE ketika dia memasukkan catatan terkait dengan pertanyaannya, tolong hindari mereka hanya menamai nama bukti dukung. Jadi misalnya nih ada akan itu ada kayak kolom catatan bukan dalam LKE kita. Nah, hindari dari mereka untuk memberikan informasi di situ hanya catatan dari si bukti dukung. Kalau bisa diberikan deskripsi gitu loh. Deskripsi itu maksudnya misalnya pertanyaannya apakah telah dilakukan review terhadap SOP bla 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 bla. Kan nanti pasti bukti dukungnya SOP dong dan laporan review SOP. Tolong dalam catatannya, di kolom catatan, jangan ditulis judul dari si bukti dukung, tetapi diberikan deskripsi, misalnya seperti ini, telah dilakukan review dari sekian belas SOP, telah direview dan direvisi menjadi sekian SOP. Proses ini telah dilaksanakan selama tahun 2023, titik gitu loh. Jadi jangan sekali lagi memasukkan di kolom catatan itu judul dari bukti dukung. Sekali lagi, jangan masukkan catatan itu dari nama bukti dukungnya, tapi berikan penjelasan singkat aja apa sih penjelasan dari si bukti dukung yang lagi dimasukkan di kolom sebelahnya. Itu nanti perlu nih jadi catatan TPI untuk kepada unit kerja untuk menghindari ketika di kolom catatan mengisi tentang nama bukti dukungnya. Ya. Nah, kemudian ini LKE, ikhtisar, matriks resiko, dan juga data survei, nanti akan kami cek di seleksi dokumen. Jadi di sini nanti harap Bapak Ibu pastikan TPI dalam LKI-nya dilengkapi dengan catatan, bukti dukung, link video pembangunan atau profil Satker apabila ada, link media sosial atau informasi penting lain yang dibutuhkan. Jadi pastikan LKE-nya telah dilengkapi dengan minimal data-data seperti ini. Ini nanti akan digunakan oleh TPN ketika nanti melakukan seleksi dokumen. Jadi LKE, matriks resiko, ikhtisar, dan juga laporan hasil survei akan kami teliti dan perdalam di seleksi dokumen. Tapi keseluruhan poin-poin dokumen yang diminta, persyaratannya harus sudah dimasukkan sebelum akhir Mei. Nah, ini nanti persiapan untuk desk interview. Desk interview nanti TPI bisa kemudian mengingatkan kembali kepada unit kerja, tolong pastikan paparan hasil pembangunan ZI-nya itu benar-benar hanya menyajikan hasil pembangunan ZI. Jangan LKE yang dijadikan paparan. Sekali lagi, jangan LKE yang dijadikan paparan.
Karena kebanyakan dari pengalaman kami yang sebelumnya nih, ketika kami melihat paparan ZI, pas interview ZI, entah kenapa unit kerja itu suka dan doyan banget nempel screenshot bukti dukung. Padahal itu sudah nggak perlu lagi Bapak Ibu sekalian, karena sudah kami cek kan bukti dukungnya. Seharusnya yang di sini adalah bagaimana sih hasil pembangunan dari tiap area. Kalaupun ada bukti dukung pun kecil aja, minor aja sebetulnya informasi tersebut. Karena kalau kami perhatikan ternyata dari segi paparan, kami kan akan melakukan pembatasan nih, waktu pemaparan hanya 20 menit. Tapi waktu kami cek, kami lihat paparan sampai 50, 60 slide. Karena apa? Kebanyakan foto, screenshot, gambar tempelan, bukti dukung apalah, covernya, renstra-nya dipoto lah, dimasukin paparan. Padahal kan bukan itu yang mau diminta. Kita memperhatikan bagaimana sih hasil pembangunan di tiap area. Misalnya di area akuntabilitas, ada dampak yang diinginkan, bukan? Nah, dampak itu terjadi nggak di unit kerja itu? Misalnya adanya perbaikan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja yang lebih baik. Harusnya data-data itu yang disampaikan. Bukan kayak foto dari Renstra, foto PK yang ditandatangan, foto kegiatan tanda tangan PK yang dijadikan slide atau paparan. Itu sekali lagi kurang efektif dalam menyampaikan hasil pembangunan ZI. Itu sangat disayangkan karena nanti dalam waktu maksimal hanya 20 menit, Bapak Ibu harusnya menyampaikan informasi yang sangat substansial. Oleh karena itu, TPI perlu mewanti-wanti kepada unit kerja untuk jangan sampai nih nanti paparan ZI-nya isinya cuma foto-foto bukti dukung yang ditempel-tempel. Karena sekali lagi yang kami tekankan adalah hasil pembangunan ZI pada tiap areanya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan identifikasi resiko dan inovasi yang dimiliki. Pastikan bahwa resiko yang dimiliki oleh organisasi itu dijawab dengan inovasi yang ada. Ataupun juga resiko kan tadi saya bilang ada kinerja sama fraud terkait dengan resiko apakah itu bisa mengganggu pencapaian kinerja ataukah itu bisa menyebabkan adanya potensi fraud ataupun KKN. Nah, inovasi ini boleh dikatakan yang dibangun sudah bisa menjawab itu apa tidak. Sehingga nanti kami akan melihat kinerjanya menjadi lebih baik, peluang atau potensi anti KKN-nya juga menjadi menurun misalnya. Harusnya ada nanti pemaparan yang secara fokus dan jelas memastikan bahwa resiko-resiko pencapaian kinerja maupun juga peluang adanya potensi KKN dan fraud itu mampu direduksi dengan sejumlah program unggulan maupun inovasi yang dibangun oleh si unit. Ini ya, poin 2 ini. Terus yang ketiga, sekali lagi, waktu pemaparan hanya 20 menit. Jadi nanti tolong diingatkan kembali Bapak Ibu TPI kepada si unit kerja bahwa maksimalnya itu cuma 20 menit, sehingga harus digunakan secara bijaksana. Artinya, hindari nanti permintaan, boleh nggak muter video profil? Boleh nggak kami muter jingle-nya, jingle unit kerja? Hindari penggunaan hal tersebut, karena nanti seharusnya itu profil video, jingle, dan segala macam yang sudah kami cek dan kami lihat pada saat desk yang dokumen, seleksi dokumen. Jadi nanti waktu pemaparan benar-benar secara maksimal, gunakan untuk meyakinkan TPN-nya tentang hasil pembangunan zona integritas, identifikasi resiko kinerja maupun fraud dan KKN, dengan inovasi dimiliki itu benar-benar nyambung nggak, terkaitkan dengan baik nggak, itu seharusnya digunakan dalam waktu 20 menit. Yang presentasi adalah pimpinan Satker, unit kerja, ataupun perangkat daerah, didampingi oleh anggota unit kerja. Hindari one-man show. Artinya, silakan aja mungkin nanti yang paparan di awal pimpinan Satker atau unit kerja, tetapi kan nanti biasanya dalam waktu, kami nanti untuk melakukan desk interview itu Bapak Ibu sekalian, total waktunya adalah 90 menit. Jadi nanti 20 menit paparan, sisanya nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Nah, kalau nanti pas diskusi tanya jawab, hindari yang ngejawab hanya pimpinannya aja. Tetapi juga harusnya anggota-anggotanya mampu memberikan keterangan tambahan untuk mendukung argumen. Jadi nanti ini proses selama pendampingan, selama proses evaluasi, TPI perlu nih mengingatkan kembali lagi kepada unit kerja, persiapan ketika nanti sampai nih, kalau misalnya sampai di tahap desk interview, ini adalah hal-hal yang harus menjadi perhatian. Sehingga TPI pun juga harusnya mulai sekarang ini memastikan, mendorong bahwa persiapan untuk menuju ke desk interview juga sudah mulai dipetakan dengan baik. Nah, ini fokus evaluasi ZI tahun 2023.
fokusnya adalah tetap di 6 area perubahan, tapi kami akan melihat bagaimana sih pengendalian internal ataupun pengawasan. Bagaimana nanti itu kaitannya dengan capaian kinerjanya. Terus bagaimana perbaikan dengan pelayanan publik. Di mana nanti di dalamnya, pasti istilahnya ketika kita berusaha memperbaiki 3 area ini, didukung oleh adanya SDM yang bagus, adanya sistem atau tata laksana yang bagus, misalnya prosedur kerja yang baik, dan juga misalnya adanya komitmen perubahan pola pikir baik dari pimpinan maupun organisasi pimpinan maupun seluruh anggota dari unit kerja. Jadi nanti ini 3 hal yang menjadi fokus evaluasi yang didukung oleh 3 area ini tadi. Jadi sebenarnya tetap 6 area, cuma kami akan fokus melihat bagaimana manajemen kinerja, pengendalian internal ataupun pengawasan, dan pelayanan publik, dari mana bagaimana mereka suatu unit kerja nih mampu membangun 3 hal ini dengan baik dengan dukungan tata laksana, SDM yang mumpuni, dan juga adanya perubahan pola pikir dan komitmen dari seluruh anggota maupun pimpinan si Satker. Ini ya Bapak Ibu sekalian yang diharapkan dapat dicerminkan nanti akan terlihat dalam persepsi anti korupsi, bagaimana nanti kualitas layanannya dan juga capaian kinerja. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa untuk mencantumkan bagaimana sih capaian kinerjanya. Nah ini nanti karena kami akan fokus evaluasi kami seperti ini di tahun ini, nanti bisa menjadi perhatian juga untuk TPI mengingatkan kembali kepada para unit kerja. Nah, hal yang perlu dipersiapkan pada evaluasi ZI 2023, sekali lagi, karena penilaian dan penilaian pengusulan dan penetapan WBK BBPM meliputi bukti syarat, kelengkapan pengisian LKE, dan juga desk interview dan verlab. Nanti kesiapan ini akan menjadi perhitungan juga perlu dipersiapkan oleh rekan TPI. Kelengkapan pengisian LKE ini syarat minimum, nilai minimum di LKE ya. Ini jangan sampai lupa ya Bapak Ibu sekalian sebagai TPI untuk nanti cross check, karena Bapak Ibu perhatikan di sini di layar kami, nilai minimum pengungkit untuk yang WBK itu 40. Jadi nanti LKE-nya pada unit kerja yang lagi diusulkan, kalau dia misalnya mau mengajukan ke WBK, nilai minimal pengungkitnya dalam LKE-nya harus minimal 40. Per masing-masing area minimal 60%. Jadi nanti misalnya ada 6 area, ternyata nanti ada yang ketemu cuma 50%, cuma 40%, itu pasti otomatis gagal. Gagalnya bahkan masih di seleksi administrasi. Terus pastikan nilai komponen surveinya, ini kalau di indeksnya ini 3,60, yang kinerja lebih baiknya 2,50, terus kemudian persepsi pelayanan publiknya harus di 3,20 untuk yang WBK, begitu juga yang BBPM, ada standarnya masing-masing juga, nilai minimalnya kalau BBPM itu 48, minimal pengungkit ya, kalau nilai total WBK 75, lebih dari 75, kalau BBPM itu lebih dari 85. Terus nanti area pengungkitnya harus minimal per areanya harus 75%. Kalau ada satu aja area di bawah 75%, itu akan gugur. Gugur di seleksi administrasi. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu sebagai TPI memastikan syarat nilai minimum di LKE yang lagi diusulkan sebelum nanti tanggal akhir Mei itu sudah memenuhi kriteria yang tadi disampaikan di awal. Kemudian kelengkapan penjelasan di setiap pertanyaan dan kelengkapan bukti dukung. Tadi bolak-balik saya tekankan, jangan sampai nanti catatan atau penjelasannya cuma ngisi nama bukti dukung, tapi berikan deskripsi yang singkat tapi efektif. Kemudian kelengkapan bukti dukungnya juga perlu Bapak Ibu perhatikan sebagai TPI. Kemudian nanti jangan lupa persiapkan apabila nanti mereka lolos di pengisian di seleksi administrasi, kita akan ketemu lagi di desk interview dan verlab. Itu nanti akan kami umumkan secara terbuka seperti tahun yang kemarin. Kemarin kan kami mengumumkan kan yang lolos seleksi itu sampai mana aja. Tahun ini pun akan sama prosesnya. Kami akan mengumumkan di tiapan tahapan baik dari segi seleksi administrasi dan interview. Nah nanti Bapak Ibu sekalian nanti kalau apabila yang setelah lolos di seleksi administrasi akan dipersiapkan untuk mengikuti desknya itu desk dokumen interview dan juga verlab. Jadi nanti TPI perlu mempersiapkan 3 hal ini untuk persiapan evaluasi ZI di 2023. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk persiapan para rekan-rekan TPI. Yang jelas kami berharap hal-hal seperti ini bisa boleh dikatakan bisa memberikan informasi kayak semacam lebih cerahnya lagi informasi kepada rekan-rekan TPI setelah kemarin membaca mungkin surat edaran Menteri terkait survei maupun surat deputi terkait dengan teknis pengusulan ZI 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya itu saya kembalikan lagi ke Mbak Herni selaku moderator. Kami persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Ripka, luar biasa. Materi telah disampaikan secara komprehensif dan tampaknya banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita diskusikan. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat secara aktif menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan bisa menyampaikan melalui kolom chat atau dapat berinteraksi langsung dengan narasumber dengan cara raise hand. Kami persilahkan. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Akan kami bacakan dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Pada lampiran 5, yaitu ikhtisar pembangunan ZI menuju WBK, ada kolom nilai. Apakah nilai yang dimaksud adalah nilai assessment unit atau nilai review TPI, serta lampiran 5 dan 7 apakah harus ada pengesahan kepala unit? Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Inspektorat Bojonegoro. Mohon kejelasan informasi dan transparansi setiap tahapan penilaian hingga akhir, baik KL ataupun OPD atau layanan daerah, sehingga fair. Terima kasih. Kemudian ada Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Apakah bisa di-share contoh-contoh presentasi atau pemaparan yang seperti diharapkan oleh tim penilai supaya kami bisa punya gambaran yang nyata pada saat presentasi. Terima kasih. Silakan Mbak Ripka bisa ditanggapi 3 pertanyaan tersebut. Oke. Baik Ibu, saya akan menanggapi pernyataan dari kolom chat ya. Oh iya, harusnya tuh tanggal 3, saya lupa kalau Mei itu berhentinya di tanggal 31. Jadi maksudnya itu di tanggal 31. Di tanggal 31 Mei ya, Bapak Ibu sekalian. Saya lupa Mei itu sampai tanggal 31 berarti sampai tanggal 31 Mei, makanya sampai akhir Mei. Nah, kemudian untuk masalah lampiran 5, ikhtisar pembangunan ZI yang menuju BPK ada kolom nilai, itu yang dinilai oleh telah direview oleh inspektoratnya atau TPI-nya. Jadi bukan form assessment, tapi form yang telah direview oleh TPI. Kemudian 5 dan 7, apakah harus ada pengesahan kepala unit? Tidak perlu, karena di situ kan kalau di format tidak ada kolom tanda tangan, berarti memang cuma bentuknya hanya ikhtisar saja. Kemudian untuk transparansi setiap tahapan, kami seperti tahun lalu, Pak. Tahun lalu kan kami setiap tahapan kami informasikan. Ada yang dari seleksi administrasi, kemarin tahun lalu kami mengeluarkan surat, bahkan kami berikan waktu melakukan sanggahan. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu masih mau melakukan kayak semacam perbaikan atas hasil pengumuman kami masih memberikan waktu. Nah, di tahun ini pun juga mekanismenya hampir sama, kami akan mengeluarkan pengumuman dari tahapan, Pak, dari seleksi administrasi dan juga dari segi DES. Karena kan nanti kalau yang survei, karena surveinya secara mandiri, kami akan melakukannya melalui validasi. Jadi nanti yang kami akan melakukan pengumuman dari segi seleksi administrasi dan juga dari segi DES-nya. Itu nanti akan kami umumkan dari tiap tahapan. Sedangkan untuk share contoh-contoh presentasi pemaparan yang seperti diharapkan oleh tim penilai supaya paling tidak kami punya gambaran, nanti ini bisa kami carikan contoh-contohnya. Yang jelas kalau Bapak Ibu sekalian beberapa bulan yang lalu saya sempat menyampaikan ada paparan terkait ZI. Di tiap area itu sebenarnya kami sudah menyampaikan gitu loh istilahnya informasi apa sih yang dibutuhkan dari tiap area. Mungkin nanti bisa saya berikan kembali informasinya melalui Mbak Herni. Dulu tahun lalu kayaknya saya sempat menyampaikan di tiap area itu harusnya menyampaikan minimal hal ini loh. Jadi di situ benar-benar nggak ada bukti dukung, benar-benar informasi apa yang dibutuhkan di tiap area. Karena terkait dengan dampak dari pembangunan hasil di tiap area tersebut. Nah, ini nanti bisa saya sampaikan kembali kepada rekan-rekan yang tadi telah bertanya melalui media chat Zoom. Mungkin itu Mbak Herni tanggapan dari saya kembalikan lagi ke Mbak Herni. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan untuk bisa langsung berinteraksi ya. Silahkan raise hand. Siapa yang akan raise hand ya sebelum kami bacakan pertanyaan di kolom chat kembali. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Yusuf Salahuddin, TPI Pemkab Madiun. Mohon izin bertanya, karena nilai di ikhtisar merupakan nilai dari TPI, kalau LKE yang nanti dikirimkan, apakah itu LKE yang telah dievaluasi inspektorat atau LKE unit kerja? Terima kasih. Baik, Pak Yusuf. Izin Mbak langsung menanggapin ya Mbak Herni.
Pak Yusuf dari TPI Madiun, seperti tadi saya sampaikan, baik yang dalam kolom ikhtisar maupun LKE yang dikirimkan, itu berarti LKE yang telah direview oleh rekan-rekan TPI ataupun APIP. Jadi ini yang telah direview, berarti yang udah boleh dikatakan sesuai dengan proses bisnisnya nanti yang diusulkan kepada kami, berarti itu nilai-nilai yang bukan merupakan self-assessment, tapi yang telah direview sekali lagi oleh TPI ataupun APIK-nya. Itu yang akan kami terima dalam bentuk ikhtisar maupun LKE-nya. Demikian mungkin bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa langsung raise hand. Oke, silakan. Oh ini, tampaknya Bu Wiwit ini Mbak Ripka. Bu Wiwit ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu Wiwit. Kami persilahkan kepada Bu Wiwit. Baik, terima kasih Mbak Herdi. Mbak Ripka, ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Jadi sebenarnya kemarin kami juga ada sedikit pendampingan kepada beberapa kabupaten kota, walaupun memang secara serentak baru dilaksanakan hari ini. Ada pertanyaan yang membuat kami sedikit galau begitu ya. Karena ada statement tadi bahwa ketika berbicara tentang persyaratan evaluasi sakit, maka evaluasi sakit yang bisa diajukan ketika unit kerja misalkan yang diusulkan adalah puskesmas, maka yang diusulkan evaluasi sakitnya ini boleh menggunakan evaluasi dari sakit dinkes seperti tahun lalu ya, seperti tahun sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu ini jadi kami supaya cross check begitu ya. Kalau di tahun 2022 ini ada edaran lanjutan terkait perihal tersebut. Sedangkan informasi yang kami terima di awal adalah bahwa sudah tidak bisa lagi menggunakan evaluasi sakit dari perangkat daerahnya, tetapi langsung unit kerja yang diusulkan. Ini kami supaya make sure gitu ya, bahwa memang oke, enggak apa-apa bisa lanjut hasil evaluasi sakit dinkes seperti apa ini. Jadi kami mohon penegasannya kembali terkait dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan persyaratan surat penunjukan dari kepala instansi pemerintah, baik gubernur maupun wali kota, terhadap perangkat daerah atau unit kerja yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Tampaknya syarat secara spesifik terkait dengan SK ataupun bentuk lainnya ini adalah secara spesifik baru ditampilkan, baru dimintanya di tahun ini, tetapi secara secara eksplisit di tahun-tahun sebelumnya adalah persyaratan bahwa setidaknya unit kerja ini melakukan pembangunan WBK minimal 1 tahun ataupun WBBM setelah mendapatkan predikat WBK ini ada pembangunan jedanya selama 1 tahun. Jadi tidak secara spesifik berupa surat keputusan begitu. Terkait dengan hal tersebut Mbak Ripka, kira-kira sekiranya ada perangkat daerah atau ada pemerintah daerah yang SK-nya baru mungkin bisa jadi baru disusunnya sekarang, tetapi pembangunannya sudah kemarin-kemarin begitu. Itu terkait dengan kondisi tersebut, kira-kira seperti apa Mbak Rika? Mungkin itu dulu Mbak Herni. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Ini pertanyaannya hanya 2, tapi tampaknya jawabannya panjang nanti dia. Silakan Mbak Ripka. Baik, izin menanggapi langsung ya Mbak Erni ke Mbak Wiwit. Untuk yang nilai sakit seperti tadi saya sampaikan Mbak, kemarin itu juga sempat menjadi bahan diskusi, karena ternyata memang banyak kalau misalnya rumah sakit ataupun puskesmas, karena sekarang sudah masuk ke dalam dinas kesehatan langsung, bahkan mereka kan biasanya kebanyakan sudah nggak bikin registrator sendiri ya. Nah itu kami memberikan diskresi, misalnya kalau tidak dilakukan oleh inspektoratnya kepada si unitnya, bisa menggunakan LHE dari dinkesnya. Akan tetapi, jadi kami memberikan diskresi kalau misalnya ada kondisi-kondisi demikian, tapi hanya untuk puskesmas dan rumah sakit ya Mbak ya. Tapi kalau dinas-dinas yang lain yang lagi mengajukan, misalnya saya bilang tadi kayak Bapenda kah, atau mungkin Disub, kan pasti dia ada tuh nilai sakitnya yang dikeluarkan oleh inspektorat. Tapi khusus untuk UPT kecil kayak puskesmas, nah itu kami kalau misalnya perangkat daerah, APIP-nya tidak mengeluarkan, kami berikan diskresi itu bisa menggunakan LHE dari dinas kesehatannya.
Ini secara resminya kemarin juga atasan kami juga menyatakan ini akan menyulitkan apabila kalau misalnya dipaksakan seluruh puskesmas punya nilai LHS sakit. Jadi di tahun ini akan diberikan diskresi untuk puskesmas bisa menggunakan nilai pada unit yang di atasnya. Jadi maksudnya merujuk pada dinkesnya. Itu yang buat nilai sakit. Sedangkan untuk surat penunjukan atau pengesahan penetapan, nah ini memang yang tahun ini karena kemarin kami ketemu banyak yang ternyata belum 1 tahun tapi udah diajukan. Jadi nanti suratnya ini Mbak bisa nanti berupa surat penunjukan, SK ataupun nanti sifatnya bila jadi kalau ada sertifikat yang mungkin dikeluarkan itu yang akan dipakai. Untuk saat ini terkait dengan misalnya karena tahun ini baru dimintakan sertifikatnya dan mungkin baru disusun SK-nya, tapi meskipun pembangunannya udah dari tahun yang kemarin, nah ini kayaknya perlu dicarikan bukti konkret Mbak, pembangunan itu telah dilakukan dari tahun kapan gitu loh istilahnya. Jadi mungkin nanti selain dari kalau misalnya ada kejadian kayak gini ya, nanti kami juga akan coba carikan jalan tengahnya. Tapi mungkin sekarang saat ini yang perlu dipersiapkan adalah, kalaupun misalnya SK-nya secara formalnya baru dibentuk di tahun 2023, tapi kayaknya perlu ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa itu telah dibangun dari tahun-tahun yang sebelumnya. Gitu. Apabila ada kabupaten kota yang ternyata di awal tidak ada dokumen resmi penunjukan penetapan berupa SK kah atau sertifikat kah kayak gitu-gitu. Jadi harus ada bukti dukung yang mungkin menguatkan. Tapi nanti akan kami informasikan dalam waktu dekat ini Mbak Wiwit karena kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa nih lagi dicarikan solusinya. Tapi mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait tadi masalah surat penunjukan resminya. Yang tadi mungkin bisa jadi nggak semua daerah ada kayak bentuknya SK atau surat resmi. Kayak gitu Mbak Wiwit. Kira-kira gimana? Ada lagi? Bagaimana Bu Wiwit? Masih ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih Bu Wiwit dan juga Mbak Ripka. Nah, ini ada yang menyampaikan pertanyaan namun melalui chat WA ke saya begitu untuk disampaikan kepada Mbak Ripka. Mbak Ripka, kemarin ada info waktu tanya ke Menpan, tapi ini nggak tahu tanyanya kepada siapa. Infonya bisa menggunakan nilai sakit tahun sebelumnya. Apakah benar demikian Mbak Ripka? Silakan ditanggapi Mbak Ripka. Yang jelas nilai sakit yang terbaru yang dikeluarkan oleh APIP-nya Bu, karena kan pasti nilai APIP-nya atau inspektoratnya pasti kan tiap tahun akan melakukan secara berkala kan evaluasi sakitnya itu. Nah kami pasti akan meminta nilai paling terbarunya yang dikeluarkan oleh APIP-nya. Gitu aja, intinya begitu. Oke, terima kasih. Tadi kami melihat dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung ya tampaknya tadi ya. Tuban atau Tulungagung tadi raise hand. Silakan Ibu yang tadi raise hand. Oke, masih belum. Kita baca dulu pertanyaan di kolom chat dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan. Mohon izin bertanya, untuk surat penetapan ZI apa bisa berupa piagam pencanangan ZI? Kemudian sekaligus pertanyaan dari Inspektorat Kabupaten Lamongan. Izin bertanya, tadi disebutkan nilai SPIP dari BPKP Pusat, sedangkan kita dari BPKP Perwakilan. Silakan ditanggapi Mbak Ripka. Baik, untuk yang tadi di surat penetapan apabila itu dalam bentuknya piagam pencanangan, asalkan dalam piagam pencanangan itu secara resmi menunjuk misalnya unit tersebut yang ditetapkan sebagai unit yang boleh dikatakan membangun ZI, silahkan. Tapi soalnya kan kebanyakan surat pencanangan itu dia rame-rame itu semua kabupaten kota, jadi kan nggak jelas misalnya unit itu yang ditunjuk. Tapi kalau misalnya piagam pencanangannya memang merujuk langsung kepada si unit yang bersangkutan, itu bisa kita akui. Terus yang kedua, terkait dengan masalah nilai SPIP dari BPKP, betul Bapak Ibu sekalian, yang kami boleh dikatakan mintakan adalah yang dari BPKP pusat saja, yang perwakilan tidak. Sehingga yang dari BPKP pusat, kalau misalnya itu yang terakhir, misalnya 2019 atau 2020, masukkan yang itu. Maksudkan yang dari pusatnya yang telah mengirim kepada Bapak Ibu, kalau ada dari nilainya resminya, piagam atau sertifikatnya dari BPKP Pusat yang terbaru, boleh dikatakan yang terbaru tuh misalnya 2020 yang terakhir dari BPKP Pusat, karena memang BPKP nggak setiap tahun ya mengeluarkan ke masing-masing kabupaten kota. Itu yang kami pegang, kayak gitu. Jadi tidak menggunakan yang dari BPKP Perwakilan, tapi kami hanya menggunakan yang dari BPKP Pusat.
Selain daripada itu, kami pun juga akan melakukan cross-check kepada rekan-rekan BPKP terkait dengan sertifikat yang Bapak Ibu usulkan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Silahkan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, oke. Silahkan Pak Uun, mungkin Pak Uun dari Kabupaten Tulungagung. Silakan Pak Uun. Oke, ini ada Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Silakan Ibu, ini tadi yang saya cari nih. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Erni. Masih sama terkait SPIP. Tadi juga pertanyaan kami sama seperti Kabupaten Lamongan, Bu. Lah, di kami ini yang kami miliki adalah LHE SPIP yang hasil ekspos oleh BPKP Pusat. Jadi itu udah punya kami yang terakhir tahun 2022 kami terima itu bulan Maret 2023. Nah, itu untuk yang sertifikat ini mungkin kami harus mengkonfirmasi kembali ya ke BPKP-nya apakah ada sertifikat. Kalau semuanya untuk LHE yang paling akhir itu diterima apa tidak Bu Ripka? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Izin Ibu, kalau LHE yang penting itu keluarnya oleh dari BPKP Pusat boleh Bu. Jadi kalau misalnya bentuknya sertifikat atau LHE yang dikeluarkan oleh BPKP Pusat, monggo dicantumkan bisa. Iya, karena itu kan kalau Kabupaten Nganjuk kemarin itu kan mengikuti penilaian SPIP terintegrasi. Hasilnya kami terima bulan Maret 2023, yaitu memang yang bertanda tangan BPKP perwakilan provinsi, tapi memang kami kemarin sudah sampai ekspos oleh BPKP Pusat, sampai sudah tahap ekspos, terus kemudian keluar LHE. Berarti kami juga harus mencari sertifikatnya ya Mbak Ripka. Izin Ibu, kalau yang kami sampaikan kemarin dalam surat deputinya, itu kan dijelaskan sertifikat atau LHE yang dikeluarkan oleh BPKP Pusat, kayak gitu ya. Itu yang mungkin bisa jadi pencerahan buat Ibu. Jadi kalau misalnya tidak ada sertifikatnya, yang penting itu LHE-nya dikeluarkan oleh BPKP Pusat, monggo itu bisa dimasukkan. Itu mungkin ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Ripka dan juga dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Iya, kami juga akan membacakan pertanyaan di kolom chat. TPI Kabupaten Ngawi, mohon informasi untuk BIMTEK TPI. Wah ini Bu Wiwit dan Pak Kabak, Bu Wiwit lah ini ada yang minta BIMTEK TPI Pak. Monggo Bu Wiwit, tanggapi Bu Wiwit. Oke, insya Allah akan segera difasilitasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pemerintah Kota Probolinggo, untuk usulan dan dokumen kelengkapan diupload melalui apa? Oh ya. Oke, ini sebetulnya kemarin dalam suratnya sudah ada, cuma nanti saya coba sampaikan saja kepada Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini ada formnya, sebetulnya di dalam surat deputi, kalau dibaca agak susah nih. Dia itu di sini, saya agak susah melakukan sharing screen ya. Jadi ada di melalui Google Form, saya bacakan aja ya, karena saya dari tadi berusaha untuk sharing screen susah, melalui Google Form, jadi bit.ly, form usulan ZI 2023, nah itu paling lambat diterima tanggal 31 Mei jam 23.59. Jadi ditunggu sampai tanggal 31 Mei tengah malam. Dia kalau Bapak Ibu nanti saya bisa masukkan ke dalam kolom chat, ini surat deputinya. Di dalam surat deputi poin C nomor 2, di situ ada media untuk melakukan upload seluruh bukti dukung atau istilahnya persyaratan yang tadi setelah saya jelaskan. Dan saya dari tadi susah melakukan sharing screen, tapi itu nanti saya masukkan ke dalam kolom chat di sinilah kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari saya Mbak Ripka ya. Tampaknya yang lain sedang mikir nih mau nanya apa. Nah, pertanyaan saya ada dua Mbak. Yang pertama, terkait seberapa pentingnyakah Google Review itu dijadikan salah satu alat untuk penilaian.
Karena mengingat ada beberapa unit kerja yang belum berhasil klaim Google Review maupun Google Review-nya itu bermasalah. Jadi salah satu contohnya sudah menambahkan banyak ulasan namun dia tidak masuk di situ dan juga tidak menghitung dan akhirnya tidak terakumulasi menjadi skor pada Google Review tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kami memperoleh informasi dari di surat ya kalau nggak salah ya. Jadi maksimal dokumen itu diterima pada tanggal 31 Mei dan tidak boleh dilakukan edit dokumen setelahnya. Oke, benar ya Mbak ya? Nanti mohon bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Ripka. Baik Mbak, izin untuk yang tadi saya sampaikan terkait dengan Google Review Mbak, itu sebetulnya akan menjadi pertimbangan evaluator. Jadi maksudnya Bapak Ibu untuk melakukan survei, lakukanlah survei sebagaimana mestinya, maksudnya dalam artian survei berkalanya Bapak Ibu lakukan sesuai dengan yang kemarin yang telah disampaikan standarnya itu dalam SE Menpan yang bulan kemarin bulan Januari ya kalau nggak salah dikeluarkan itu gunakan survei yang biasa aja. Google Review itu hanya dijadikan pertimbangan. Karena kadang-kadang kami itu kan ingin menangkap seperti apa sih persepsi masyarakat terkait dengan unit kerja, itu akan dicari oleh evaluator. Dan sebetulnya evaluator itu nggak hanya nyari dari Google Review, Mbak. Segala macam, kalau misalnya tadi di awal, rekan-rekan unit kerja itu melampirkan link-link media sosialnya. Kalau misalnya ada websitenya, itu akan kami cek juga. Itu sebagai bahan pertimbangan atau masukan kami untuk melihat responsivitas dari unit kerja dalam rangka menanggapi aduan atau komplain gitu loh, atau juga melihat bagaimana sih secara umum persepsi masyarakat terkait dengan si unit. Jadi sebetulnya hanya untuk pertimbangan. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan begini Mbak, Bapak Ibu, karena kan saat ini kan sebetulnya yang dimaksud dengan klausa bahwa tidak boleh melakukan edit itu begini. Jangan sampai Bapak Ibu selama dari tanggal 1 April kemarin ke 31 Mei itu bolak-balik input data baru gitu loh. Jadi nanti timestamp-nya itu akan kesusahan, ini mana data yang terambil yang terakhir. Jadi makanya Bapak Ibu hanya bisa mengupload satu kali aja. Jadi itu yang pertama yang diupload lah yang diakui oleh TPN, yang kedua ketiganya enggak. Nah, akan tetapi ya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti LKE-nya semuanya udah dimasukkan, di-input sesuai dengan standarnya apa segala macam, biasanya nanti pas menjelang seleksi apa namanya dokumen desk Zoom kayak gitu, biasanya evaluator kan akan meminta kepada Bapak Ibu tuh paparan-paparan untuk menjelang Zoom. Nah, Bapak Ibu juga bisa tuh menyampaikan kemudian tambahan-tambahan bukti dukung yang lainnya di proses atau mekanisme itu. Karena biasanya ada surat edaran keluar lagi, kayak jadwal Zoom, interview Zoom, di mana nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan paparan. Terus nanti di situ Bapak Ibu juga bisa tuh menginputkan, misalnya ada tambahan-tambahan bukti dukung atau argumentasi yang mau ditambahkan di situ. Itu sih ya Mbak ya. Jadi maksudnya terkait dengan masalah nggak boleh ngupload bolak-balik itu adalah karena nanti kalau disuruh bisa ngupload bolak-balik, karena tahun ini tidak ada kuota Mbak, takutnya satu instansi itu ngupload bolak-balik, kita nggak tahu tuh mana yang paling benar yang dipakai kayak gitu. Jadi hanya satu yang diambil yang pertama kayak gitu Mbak. Mungkin itu sedikit tanggapan saya untuk Mbak Erni. Silakan Mbak Erni. Oke Mbak, jadi pada prinsipnya kita maksimal submitnya satu kali begitu ya, maksimal tanggal 31 Mei. Tapi setelah itu kita masih diperbolehkan untuk menambah dokumen. Misalnya kita di bulan depan akan melakukan review terhadap SOP atau misalnya melakukan monef terhadap rencana aksi dan sebagainya, itu masih diperbolehkan ya Mbak ya? Iya Mbak, jadi nanti kalau pas saya bilang tuh nanti disampaikan pas nanti Zoom. Jadi misalnya nanti ada kayak saya bilang tadi, misalnya dalam segi tata laksana, kita melakukan saat ini sedang berjalan monitoring dan bla 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 bla. Untuk bukti dukung yang saat ini sedang berjalan bisa kami nanti sampaikan, istilahnya sampaikan bersamaan dengan paparan ini, kayak gitu loh istilahnya. Karena biasanya kami akan meminta paparan kan Mbak, menjelang Zoom, kayak gitu. Oh berarti nanti update-nya itu setelah ada surat pemanggilan desevaluasi begitu Mbak ya? Oh baik. Betul. Jadi karena kan ini takutnya gini Mbak, kalau nanti dari bulan Mei sampai nanti bulan Agustus ada hal-hal yang boleh dikatakan berkembang atau berjalan lagi. Nah, itu kan kami berusaha tetap meng-capture. Nah, hal itu nanti akan kami mintakan kayak gitu Mbak. Oh baik, berarti ini tetap cut off tanggal 31 Mei sampai dengan ada surat pemanggilan untuk desevaluasi, baru nanti diperbolehkan untuk menambah dokumen terhadap update-update yang telah dilakukan, begitu ya Mbak ya. Betul. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan yang mau menyampaikan pertanyaan lagi. Ya, silahkan.
Sudah jelas nih Bapak Ibu? Oke, nggak nyesel nih ya, nggak nanya ya, nggak nyesel kan? Sudah ya, kita tutup ya. Siapa? Boleh Oh ya, satu ya Mbak oh ya Ripka. boleh. Bu Wit mau nambah lagi Mbak Ripka, silahkan Bu Wit. Saya itu kalau ketemu dengan Bapak Ibu dari Kemenpan ini rasanya pengen nggak selesai-selesai gitu. Mau ada aja yang ditanyakan. Terkait masalah ada pencabutan status WBK Mbak Ripka. Kalau melihat tadi informasi yang disampaikan Mbak Ripka adalah beberapa kali bahkan tiap tahunnya Kemenpan ini mengeluarkan surat pencabutan atas status atau predikat WBK yang sudah diterimakan. Kira-kira tipikalnya seperti apa unit kerjanya atau ada hal-hal yang sebenarnya bisa dideteksi di awal ketika jenis-jenis unit kerja yang seperti ini yang rawan pencabutan atau jenis-jenis pelanggaran seperti apa yang menyebabkan rawan untuk pencabutan status atau predikat WBK-nya, Mbak Ripka? Baik Mbak Wiwit. Jadi gini, terkait dengan yang namanya resiko atau fraud dari suatu unit kerja itu kan pasti berbagai macam ya Mbak. Kita nanti pasti akan menemukan unit-unit kerja yang potensi resikonya tinggi kayak gitu. Misalnya contoh unit kerja yang PBJ itu kan masih punya kecenderungan resikonya tinggi-tinggi kayak gitu-gitu. Nah, itu atau juga misalnya dari segi kalau Pemda itu kan pasti kayak Bapenda karena kan terkait dengan retribusi. Biasanya kami akan benar-benar kan biasanya terkait dengan uang itu terkait dengan masalah material itu kan pasti punya resiko-resiko tinggi. Tapi kan bukan berarti ketika resikonya tinggi yang bersangkutan nggak bisa ngajuin ZI. Justru kan malah bagusnya kita cari resiko-resiko yang boleh dikatakan kita tahu, kita petakan, kita bangunkan lingkungan yang baik sehingga itu ke depan bisa ada kayak semacam pencegahan dan juga boleh dikatakan penanganan yang lebih intensif. Nah, biasanya Mbak yang kami cabut tuh satu, ketika ada OTT dari KPK resmi tersebut sudah dikeluarkan OTT-nya. Terus yang kedua, kalau misalnya terjadi misalnya pelanggaran yang sifatnya itu memang sudah dijatuhi hukuman vonis dari pengadilan. Atau yang ketiga, Mbak, ini biasanya sering beredar terkait dengan pemberitaan nasional. Misalnya masuk memang belum ditindak oleh kepolisian ataupun mungkin dari segi hukum, tapi ternyata udah banyak istilahnya menjadi aduan secara nasional, boleh dikatakan sudah menjadi sentimen negatifnya itu sudah tinggi. Kami biasanya akan menyurati dan langsung berkoordinasi dengan TPI-nya, sehingga TPI-nya biasanya harusnya turun untuk melakukan cross-check dan memberikan kayak data sanggah atau informasi sanggahan gitu loh, istilah jawaban atas hal-hal tersebut. Itu nanti kemudian akan diberikan ke kami, kemudian nanti kami akan menanyakan kepada TPN yang lain, Mbak, karena kita punya KPK sama ORI, kalau memang mau dicabut nanti akan dikirimkan SK pencabutannya. Dan di tahun 2023 ini aja sampai di bulan kemarin aja masih banyak Mbak unit yang kami cabut lagi. Memang tidak diumumkan secara terbuka, tapi SK-nya memang kami keluarkan untuk kami cabut kayak gitu. Itu aja sih Mbak Wiwit tanggapannya secara sederhananya kayak gitu. Kira-kira ada lagi Mbak Wiwit? Karena kan katanya mau banyak ngobrol. Mbak Wiwit izin masih di... Ya, jadi ada gambaran ya, mungkin Bapak Ibu di kabupaten kota juga sama supaya memastikan begitu ya ke kami. Karena kebiasaan kita ini kadang merasanya ini menuju predikat WBK ini adalah sebuah kompetisi. Kemudian ketika sudah mendapatkan predikat WBK WBBM, lantas usahanya selesai. Ya sudah selesai, kita sudah dapat predikat WBK, kemudian kita sudah tidak perlu berbuat apa-apa saja, dibiarkan saja, tidak dipelihara dengan baik lah. Kondisi yang seperti itu mungkin bisa menjadi perhatian untuk selanjutnya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Heri, tampaknya ada pertanyaan di kolom chat, Mbak. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Mohon bisa dijelaskan terkait TPI itu selain APIP dapat unit kerja lain dan survei mandiri yang dilakukan oleh setiap PD berapa minimal jumlah responden. Oh, ini terkait dengan survei Mbak Ripka. Minimal berapa responden. Kemudian juga saya ingin menambahkan terkait survei ini, apabila unit kerja ini telah melakukan survei namun tidak menampilkan nama dan nomor telepon, apakah itu masih diperbolehkan Mbak Ripka? Silakan Mbak Ripka.
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk terkait dengan masalah survei ini sekali lagi saya perlu tegaskan ya, yang terkait dengan survei kami akan meminta minimal 30 per unitnya, itu sesuai dengan Permen 490, minimal. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan sebanyak-banyaknya, maksudnya dalam artian lebih dari 30 monggo. Tapi nanti akan diminta minimal yang akan kami cross-check dan validasi 30 responden. Tapi Bapak Ibu, makanya kalau cuma 30, takutnya nanti pas kami telepon nggak sampai 30, berarti kan nggak dapat tuh sesuai dengan standar minimalnya. Monggo nanti masukkan sebanyak-banyaknya, tapi yang nanti akan diambil dan di cross check kembali sama Menpan itu 30 responden. Jadi kami sebutkan minimal 30, silakan menambahkan lebih dari 30. Kemudian terkait dengan TPI itu selain APIP itu siapa aja. Jadi gini, TPI itu harus dikomandani sama APIP. Tapi dalam rangka boleh dikatakan timnya yang disebut dengan TPI, itu kan kami tidak pernah boleh dikatakan kayak memaksa itu hanya terdiri dari TPI saja, inspektorat saja. TPI bisa meminta bantuan misalnya dari bagian organisasi atau Bapeda atau mungkin unit-unit lain yang dianggap bisa memberikan bantuan atau memaksimalkan pembangunan zona integritas pada suatu unit. Jadi boleh dikatakan tetap dikomandani oleh APIP atau inspektorat, karena nanti kan ada proses melakukan evaluasi internal kewenangannya inspektorat, akan tetapi dalam timnya boleh melibatkan unit kerja yang lain yang dianggap mumpuni. Jadi dalam SK tim TPI-nya boleh. Itu ya. Kemudian untuk ada juga ini dari Ibu Amalia Citra dari IPDA Kabupaten Tuban yang menyatakan pembangunan SETI setiap 2 tahun sekali laporan pemantauan internalnya itu memang dilakukan oleh TPI, disampaikan kepada pimpinan instansi, nggih. Jadi nggak perlu harus disampaikan ke Menpan, tapi harus disampaikan kepada pimpinan instansinya. Jadi pimpinan instansi maksudnya bupati atau sekda, kayak gitu. Jadi sifatnya untuk yang berkala setiap 2 tahun sekali, inspektorat wajib mengeluarkan kayak semacam review singkat terkait dengan masih layak nggak suatu organisasi ini atau suatu unit kerja ini mendapatkan predikat WBK BBPM. Terus sambil mencantumkan kira-kira persepsi surveinya baik dari survei anti korupsinya maupun survei persepsi publiknya masih sesuai dengan standar minimalnya, dan laporannya ini bisa disampaikan saja kepada pimpinan instansi. Toh juga nanti kalau misalnya ke depan misalnya ada aduan apa segala macam, ini juga salah satu landasan argumen dari TPI kalau misalnya memang dianggap TPI itu sebetulnya masih layak gitu loh, karena secara berkala masih dipantau kelayakannya. Jadi itu salah satu juga nanti yang menjadi jawaban atau sanggahan dari TPI-nya ketika misalnya nanti ada misalnya ada aduan masuk yang perlu dikonfirmasi oleh TPN. Salah satu poin yang nanti akan kami tanyakan, bagaimana sih kelayakan dari si unit tersebut, apakah telah dipantau oleh TPI. Biasanya poin ini akan diminta oleh TPN untuk meminta kelayakan kalau misalnya ada yang menjadi aduan atau sorotan nasional, kayak gitu, Mbak. Itu aja sih mungkin Mbak Herni yang tanggapan saya untuk rekan-rekan yang ada di kolom chat. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan dan juga sudah tidak ada yang raise hand. Dan ini juga hari Jumat, mengingat sebentar lagi Bapak-Bapak juga akan persiapan sholat Jumat. Mungkin bisa kita akhiri diskusi kita kali ini ya. Dan Bapak Ibu TPI Jawa Timur yang tergabung pada acara ini, kami sampaikan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada pada link di kolom chat. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama ikuti closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Kepada Bapak Wahyu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Herni. Bu Ripka, terima kasih atas segala paparannya dan teman-teman TPI Kabupaten Kota yang antusias sekali dan semangatnya yang luar biasa. Memang ini kan ada beberapa perubahan-perubahan yang memang kita harus memahami dan kita harus taat untuk menuju ZI di tahun ini. Jadi tolong dipastikan apa yang menjadi seleksi pertama administrasi ini sangat penting. Jadi tolong apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ripka, mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi dokumen, kemudian desk interview, sampai semua tadi yang disampaikan, sampai penilaian pengusulannya, penetapan, sampai surat yang harus ditandatangani oleh kepala daerah itu harus betul-betul didetailkan. Jadi itu sangat harus detail, timnya dari tim inspektorat, tim organisasi,
harus bersama-sama mendetailkan mana unit-unit yang akan diusulkan, kemudian dievaluasi ulang, dicek ulang, detail, dan detail dulu. Jangan gara-gara hanya masalah tahun, tanggal, kemudian nanti ada kekeliruan, waktu penginputan melalui Google Form, dan sebagainya, nanti salah. Jadi kita harus hati-hati. Untuk itu, apa yang telah disampaikan Ibu Ripka, tolong diperhatikan dengan baik dan dicatat. Tadi yang disampaikan, apabila memang nanti mungkin ada yang masih mengganjal pada waktu penulisannya, seleksi administrasinya, apabila belum paham, untuk ditanyakan ke teman-teman TPI. Kalau seandainya organisasi kabupaten kota tidak kurang memahami, boleh ke kami provinsi, mungkin boleh juga ke Bu Ripka seperti apa sebelum masa input terakhir tanggal 31 Mei. Kira-kira itu, selamat bekerja, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak, dan juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah menyempatkan berbagi ilmu dan juga informasi kita semua. Terima kasih Mbak Ripka, dan kami juga sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh anggota TPI se-Jawa Timur. Harapannya kegiatan ini dapat membawa manfaat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas di Jawa Timur. Akhir kata kami sampaikan terima kasih, semoga kita semua tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Izin Ripka pamit, dan Bapak Ibu Terima kasih. teman-teman semua kabupaten kota. Terima kasih Bu Eni, Bu Wiwit, terima kasih.